Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman pengawas, Pak Sudin, Bu Indrayana, Bu Neti, yang telah hadir pada pertemuan kali ini untuk melakukan pelatihan pendampingan. Bapak Ibu, mari kita buka pertemuan kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu perkenankan saya menyampaikan paparan ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan paparan presentasi pendampingan program sekolah penggerak oleh pengawas. Bapak Ibu, hari ini saya ingin menyampaikan materi menyusun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan daripada pelatihan hari ini adalah peserta pelatihan dapat memahami konsep penyusunan tujuan pembelajaran melalui paparan dan tanya jawab. Yang kedua, peserta pelatihan dapat menyusun tujuan pembelajaran dengan benar melalui diskusi dan tanya jawab. Oke, sebelum kita mulai, kita ambil kesepakatan Bapak Ibu ya. Yang pertama, peserta pelatihan memute mic selama tidak bicara. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang bicara silakan dibuka mic-nya. Kalau sudah selesai, Bapak Ibu tutup kembali. Peserta pelatihan menyampaikan pendapat dengan santun dan setelah dipersilahkan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan, angkat tangan, kemudian dipersilahkan, baru Bapak Ibu berbicara supaya diskusi ini lebih nyaman. Oke, Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Kalau saya sebutkan sekolah penggerak, Bapak Ibu menyambut atau menjawab dengan bergerak serentak, bergerak. Kita mulai. Sekolah penggerak, bergerak serentak, bergerak. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Suaranya Bapak Ibu kecil sekali ya, hampir tidak terdengar, mungkin gangguan barangkali Bapak Ibu ya. Oke, tidak apa-apa, saya lanjut. Nah, Bapak Ibu, langkah untuk penyusunan bahan ajar itu yang pertama adalah untuk ada capaian pembelajaran, kemudian yang kedua penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, kemudian pengembangan modul bahan ajar. Ini rangkaian secara menyeluruh kalau Bapak Ibu akan menyusun perangkat pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran itu apa? Bapak Ibu masih ingat bukan ya? Ya, capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. CP ini terdiri dari 6 fase dari A sampai F, yaitu dari SD sampai SMA. Kemudian yang kedua apa sih alur tujuan pembelajaran? Beberapa alur tujuan pembelajaran yang menuju CP disediakan oleh pemerintah, tapi sebagian besar itu kita harus membuatnya sendiri. Alur pembelajaran adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kalau itu sudah disusun, penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, maka dilanjutkan dengan pengembangan modul. Nah, modul itu apa? Modul itu seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Dengan modul ini
Diharapkan membantu guru mengajar menggunakan metode yang terdiferensiasi. Ini langkah besarnya, jadi kita posisinya ada di tengah ya. Bapak Ibu nanti sudah menyusun capaian analisis capaian pembelajaran. Nah, kita akan menyusun tujuan pembelajaran yang nantinya akan digunakan untuk menyusun modul ajar. Oke, Bapak Ibu, alur tujuan pembelajaran itu dapat digambarkan seperti ini. Yang pertama, dari suatu fase misalnya ada tujuan 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23. Nah, ini sampai akhir fase A di kelas 2. Nah, ini maka akan tercapai tujuan pembelajaran. Nah, perhatikan indikator pencapaian tujuan berikut. Ibu masih ingat ya? Ini adalah indikator capaian kompetensi yang Bapak Ibu biasa buat pada di kurikulum 2013. Contohnya, peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik dalam sebuah teks fiksi. Peserta didik mampu membandingkan unsur intrinsik dari dua teks yang disajikan. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Bapak Ibu, kita masuk ke ruang elaborasi. Nah, Bapak Ibu, silahkan mencoba mencari informasi tentang cara menyusun tujuan pembelajaran. Bapak Ibu ya, silakan dicari di Google atau Bapak Ibu boleh juga cari di website saya selamatwibowo.pengawasdki.info. Di situ banyak penjelasan. Silakan Bapak Ibu baca. Silakan Bapak Ibu cari ya. Oke, cukup ya Bapak Ibu mencarinya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu menyampaikan pendapat bagaimana sih cara menyusun tujuan pembelajaran. Silahkan Ibu Neti disampaikan. Ya, suaranya kecil ya Bapak Ibu ya. Tapi oke lah Bapak Ibu, pendapat Ibu cukup bagus tentang tujuan pembelajaran adalah tujuan yang hendak dicapai pada akhir pembelajaran. Oke, gimana Pak Sudin pendapatnya? Ya oke, mungkin suaranya juga sama nih kayaknya karena Bapak Ibu memang tempatnya jauh, jadi agak sulit kita komunikasi. Tidak apa-apa, tapi mungkin saya sedikit agak menangkap Pak Sudin menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran juga hal-hal yang hendak dicapai pada akhir kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang itu memang betul, tapi kalau kita ingin menggali lebih mendalam, khususnya untuk sekolah penggerak, agak berbeda sedikit dari tujuan pembelajaran yang Bapak Ibu tadi sampaikan, yang sebelumnya merupakan tujuan pembelajaran dengan definisi sebelumnya. Oke, cukup ya Bapak Ibu untuk mencari informasi. Jadi Bapak Ibu sudah punya gambaran sendiri, sudah bisa menyampaikan. Nah, saya lanjutkan. Oke, konsep tujuan pembelajaran. Nah, di sini itu ada yang paling pokok. Apa itu sih tujuan pembelajaran yang tadi Bapak Ibu sampaikan? Apakah sudah tepat atau belum nih? Ya, mungkin tepat, cuman mungkin lebih lengkap. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap yang diperoleh siswa dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP, ya, capaian pembelajaran. Oke, jadi
berurut itu langkah-langkahnya. Jadi tetap hal yang akan dicapai oleh siswa itu betul ya, cuman mungkin dilengkapi. Nah, rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup kognitif saja. Tuh, misalnya mengingat, memahami, tidak cukup banyak pengetahuan saja, tapi juga perilaku. Nah, yang terakhir kita akan kaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Ini yang dimaksud tujuan pembelajaran yang akan kita buat untuk kegiatan sekolah penggerak. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan nih. Nah, Bapak Ibu, waktu menyusun indikator itu kira-kira yang penting apa, Bapak Ibu? Coba jawab, coba silakan Pak Sudin atau Bu Neti, silakan jawab. Ya, jadi komponen utama dari tujuan pembelajaran, indikator pembelajaran itu ada kompetensi, ada konten, ya. Nah, itu biasanya kalau di indikator cukup 2. Tapi kalau tujuan pembelajaran yang panjang, yang satu kegiatan pembelajaran, masih ingat ya di kurikulum 13 itu menggunakan konsep ABCD. Ya, masih ingat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah masih ingat. Sehingga kita bisa connect nih, walaupun mungkin agak berbeda sedikit. Oke. Nah, sekarang kalau di komponen tujuan pembelajaran itu ada 3 aspek. Yang pertama kompetensi, yang paling pokok nih. Kemudian yang kedua konten. Jadi sama nih dengan indikator. Ada kompetensi, ada konten. Nah, yang berbeda itu ada variasi. Nah, berbeda nih ya. Jadi kompetensi tentunya apa? Ya, kompetensi kira-kira adalah kemampuan yang dapat dicapai. Resminya ya kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja. Jadi memang kompetensi ini kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, kemudian yang kedua itu ya di kompetensi itu wajib menggunakan kata kerja operasional. Masih ingat ya? KKO gitu ya. Oke, masih ingat pastilah Bapak Ibu semua. Oke. Kemudian konten. Konten adalah ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir suatu unit pembelajaran. Ya, prinsipnya konten itu adalah isi dari ilmu pengetahuan itu. Atau juga boleh disebut dengan pertanyaan yang perlu dijawab setelah siswa mempelajari unit tersebut. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan itu dijawab menggunakan konten. Nah, ini yang agak berbeda variasi. Variasi adalah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai untuk mencapai tujuan itu. Ya, jadi kompetensi apa sih? Keterampilan berpikir apa sih? Nah, gitu. Penggunaan keterampilan berpikir kritis, kreatif, pemikiran tingkat tinggi seperti hot, mengevaluasi dan sebagainya. Itu dimasukkan sebagai variasi. Ya, jadi ingat betul Bapak Ibu ya, bahwa ada 3 aspek yang paling penting, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Oke, saya lanjut. Nah, saya akan berikan contoh nih Bapak Ibu. Jadi nanti akan muncul suatu contoh tujuan, nanti diberi tanda ya. Yang kuning itu adalah kompetensi, yang biru itu konten, yang hijau variasi. Sementara Bapak Ibu kita sampaikan dulu supaya mungkin karena waktunya mepet ya, kita diskusi mungkin tidak bisa panjang. Kalau nanti kita bertemu sesuai dengan waktu yang cukup panjang, kita bisa mengeksplor banyak. Oke.
menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Nah, ini jadi tujuan pembelajarannya cukup komplit. Yang pertama ada kompetensi, yaitu menjelaskan dan menceritakan. Nah, dari sini aja kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa di dalam satu tujuan pembelajaran boleh lebih dari satu kompetensi. Nah, pada saat kita buat indikator capaian, itu wajib cuma satu. Nah, ini perbedaannya ya. Dulu indikator, sekarang tujuan, dan berbeda konsep. Jadi, di tujuan ini boleh banyak ya untuk mencapai capaian pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua, kontennya apa? Kontennya adalah ilmu. Ilmu yang dipelajari yaitu apa? Hukum Newton. Nah, variasinya apa? Yaitu bagaimana mendapatkannya, gitu. Keterampilan apa yang digunakan? Nah, menggunakan kata-kata sendiri. Itu juga termasuk kemampuan. Nah, ini cukup jelas ya, menjelaskan hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian yang menggambarkan hukum Newton. Jelas ya, kompetensinya menjelaskan dan menceritakan, kontennya hukum Newton, dan variasinya menggunakan kata-kata sendiri. Yang kedua, biar jelas Bapak Ibu. Nah, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang observasi energi dalam skala rumah tangga. Cantik bener nih tujuan pembelajarannya ya. Dan Bapak Ibu juga akan bisa tuh nanti menyusun pembelajaran dengan kualitas seperti ini atau mungkin lebih daripada ini. Nah, merancang dan menyelesaikan itu adalah kompetensi. Kemudian konservasi energi itu adalah konten. Nah, solusi, mencari solusi, solusinya adalah variasi. Gitu ya. Jadi bagus banget itu Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sudah mampu menyusun tujuan tepat, maka perencanaan pembelajaran yang nanti dinyatakan di sebuah modul juga akan tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat lebih dahulu. Oke, cukup jelas Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Oke, ya kalau jelas semua, saya lanjut. Oke, nah kita ingin mengkaji yang tadi nih. Kita punya indikator. Ini sebagai koneksi ya Bapak Ibu ya. Pengetahuan Bapak Ibu yang lama bisa dikoneksikan. Jadi tidak terlalu berbeda sekali 100% antara kurikulum yang 2013 yang sekarang. Jadi keterampilan-keterampilan Bapak Ibu yang Ibu kuasai itu tetap akan digunakan. Nah, contoh nih misalnya nih, peserta didik mampu menelaah unsur intrinsik dalam sebuah teks fiksi. Nah, ini sebuah indikator ya yang cukup bagus. Peserta didik mampu membandingkan unsur intrinsik dari dua teks yang disajikan. Itu juga indikator yang bagus. Tapi sebagai tujuan pembelajaran perlu kita lengkapi. Kenapa? Karena di sini baru ada kompetensi dan kontennya. Variasinya belum. Sedangkan untuk membuat tujuan pembelajaran harus wajib kudu ada tiga-tiganya. Oke, nah ini perbaikan. Nah, saya tambahkan tuh melalui diskusi dan tanya jawab. Tuh, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu menelaah unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks fiksi. Nah, kita tinggal nambahkan variasinya saja. Diskusi dan tanya jawab. Lengkap sudah menjadi sebuah tujuan pembelajaran yang bagus. Gampang kan Bapak Ibu ya? Oke, yang kedua juga saya tambahkan. Melalui bantuan dua teks pendek, peserta didik mampu membandingkan unsur intrinsik dari dua teks yang disajikan. Jadi ada teks, dua teks yang panjang, dibantu dengan dua teks yang pendek. Oke,
Cukup jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Gimana Bu Indra? Gimana Bu Neti? Gimana Pak Sudin? Oke semua? Yakinlah semuanya mampu, semuanya mudah. Oke, saya lanjut. Oh, cukup ya barangkali Bapak Ibu. Jadi saya ngasih penguatan Bapak Ibu ya. Tolong diingat betul bahwa program penggerak ini adalah program nasional yang bertujuan untuk menciptakan atau berharap anak-anak kita ke depan itu menjadi seorang pembelajar sesuai dengan belajar Pancasila, ada mandiri. Di sini konsep tadi juga muncul ya, kreatif, kemudian berpikir kritis. Nah, dari tujuan-tujuan tadi paling tidak ada yang termuat sebagai ciri khas dari belajar Pancasila. Nah, nanti kan itu tujuan rangkaiannya panjang ya untuk mencapai CP ya. Jadi setiap tujuan tidak harus memuat semua yang pelajar Pancasila, tidak harus, tapi mungkin di tujuan 1 ada ini, tujuan 2 ada ini. Juga termasuk juga keterampilan dan sikap. Jadi nanti ini kan baru tujuan salah satu ya. Nanti ada tujuan yang membuat keterampilan, ada tujuan yang sikap, ada tujuan yang terkait langsung dengan kepribadian, yaitu belajar Pancasila. Oke, mudah-mudahan materi ini yang kecil ini bisa Bapak Ibu terima dengan baik, kemudian bisa diimplementasikan. Oke, terima kasih. Sebelum kita, marilah kita tutup, kita ingat Allah, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita akan bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.